Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya EduTechno, pusat sharing ilmu komputer. Nah, di video saya kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara mempercepat pekerjaan teman-teman dalam membuat dokumen di Microsoft Word ya tentunya. Bagi teman-teman yang baru pertama menemukan video ini, bisa teman-teman like, share, komen, dan subscribe sebagai bentuk support. Oke, di sini saya punya sebuah dokumen ya. Tentunya di sini tersedia beberapa menu ataupun tool yang bisa teman-teman gunakan untuk mengolah dokumen ini. Yang pada saat tertentu teman-teman diharuskan untuk melakukan klik di sini. Nah, kali ini kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih mudah ya, tanpa harus menggeser mouse kemudian melakukan klik. Yakni kita cukup melakukannya dengan menekan kombinasi CTRL dengan huruf A sampai Z seperti itu. Oke, saya mulai dengan CTRL A. Ctrl A di sini fungsinya adalah menandai kalimat ya atau menandai paragraf. Dengan adanya Ctrl A, kita bisa menandai semua yang ada di dalam dokumen tanpa harus melakukan scroll up. Tekan CTRL tahan ya, kemudian tekan A. Nah, ini semua yang ada di dalam dokumen ini akan tertandai termasuk gambar seperti ini. Baik, itu fungsi CTRL-A. Kemudian kita beralih ke B ya. B itu fungsinya untuk menebalkan tulisan. Ya, misalnya saya ingin menebalkan semua tulisan yang ada di sini, cukup saya tandai dengan CTRL-A. Setelah semua kalimatnya tertandai, tinggal kita tekan CTRL tahan B. Sekarang semua paragraf sudah terlihat lebih tebal ya. Itu fungsi CTRL-B. Baik. Sekarang kita beralih ke CTRL-C. Apa itu CTRL-C? Ingat saja C itu copy. Ya. Maksudnya kita menandai semua materi yang ada di dokumen ini yang kemudian untuk kita gandakan. Copy ya. Misalnya seperti ini. Saya ingin menggandakan paragraf ini, kita tandai dulu yang ingin kita copy ya. Kita tandai, setelah itu tekan CTRL tahan C. Kemudian klik kanan di sini kalau memang kita ingin mengkopinya di sini, tekan paste. Nah, sekarang paragraf yang di atas sudah tercopy ke bawah. Itu fungsi dari CTRL-C. Selanjutnya, ya saya kembalikan dulu. Selanjutnya ada yang namanya CTRL-D. Apa fungsinya CTRL-D? CTRL-D itu fungsinya untuk menampilkan beberapa pengaturan terkait dengan jenis huruf, kemudian bentuk tulisan, kemudian warna tulisan dan lain-lain. Ya, misalnya seperti ini teman-teman. Saya tandai dulu paragraf yang ingin saya atur di sini. Kemudian tekan CTRL-D. Di sini kita bisa mengganti jenis hurufnya, ya. Saya bisa pilih serif hand, terserah teman-teman nanti. Bisa pilih Tahoma dan lain-lain. Di sini juga teman-teman bisa melakukan pengaturan, bisa italic, bisa bold, italic dan lain-lain. Kemudian di size ini teman-teman bisa mengganti ukurannya misalnya menjadi 11 atau 10, ya. Itu fungsi dari CTRL-D. Ini untuk font color, artinya warna huruf, teman-teman bisa memilih dengan warna merah misalnya. Kemudian underline, bisa teman-teman pilih underline-nya, baris di bawah. Kemudian di sini ada garis ya, garis tulisan. Tampilannya bisa teman-teman lihat di sini, bisa dipilih. Superscript, bisa dipilih, terserah nanti selera teman-teman. Ya, tinggal tekan OK. Nah, lihat. Itulah fungsinya CTRL-D ya. Baik. Selanjutnya ada CTRL-E, yaitu membuat teks rata tengah, teman-teman. Ini saya kasih contoh. Ini adalah rata kiri dan kanan. Coba perhatikan. Di sini rata, di sebelah kanan rata semua, di sebelah kiri juga rata semua, ya, rata semua. Ini kita mau buat rata di tengah. Caranya boleh teman-teman tandai atau blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl E, CTRL E. Nah, ini di bagian tengahnya rata teman-teman.
Kemudian ada CTRL-F. Ini fungsinya untuk mencari kata. Karena di dalam tulisan ini terlalu banyak kata-kata, kita ingin menemukan satu kata, tentu lama sekali kalau kita harus membacanya satu persatu. Nah, caranya bagaimana? Bisa teman-teman tandai dengan CTRL-A terlebih dahulu, ataupun bahkan tidak usah menandai. Cukup tekan CTRL-F saja. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Saya ingin cari kata-kata fikir. Ya. Cukup dengan menekan CTRL-F. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Office 365, jadi nanti tampilannya bisa macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan versi 2016 atau 2010, itu bisa saja tampilannya macam-macam, cuman konsepnya tetap sama. Ketika saya tekan F, itu muncul pop-up navigasi. Cukup kita ketikkan kata-kata yang ingin kita cari di sini. Saya ketik fikir. Nah, coba teman-teman lihat, ada berapa kata fikir yang ditemukan di yang tanda kuning ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ditemukan sampai ke bawah, teman-teman. Nah, jadi kita tidak harus membaca kata kalimatnya satu persatu. Ya. Baik, itu fungsi dari CTRL-F. Kemudian ada CTRL-G. CTRL-G singkatan dari go to. Nah, ini ada berapa halaman? Ini ada 3 halaman. Saya mau pergi ke halaman 3 tanpa harus scroll up, ya, atau tanpa harus scroll down seperti ini. Cukup kita tekan CTRL-G. Nah, di sini ada menu go to. Ya. Go to artinya kita pergi ke. Ya. Kita pergi ke halaman 3 misalnya. Ketikkan angka 3 di sini. Tekan go to. Nah, ini secara otomatis kursor kita akan dibawa ke halaman 3. Coba lihat di sini, page 3 of 3. Nah, seperti itu teman-teman. Selain untuk berpindah halaman, CTRL-G ini juga bisa kita lakukan dengan CTRL-G ini juga bisa difungsikan untuk melakukan perpindahan section. Misalnya dalam sebuah dokumen ini kita membuat 5 section. Tinggal kita klik. Misalnya dalam dokumen ini kita membuat 10 section dan kita akan berpindah ke section 9 misalnya. Tinggal kita klik di section, ketikkan angka 9 di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita tekan go to. Begitu juga dengan baris, bisa juga. Ya. Misalnya saya ingin ke baris ke-15. Coba kita lihat. Nah, di mana ditemukan? Inilah baris ke-15 berarti. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian atau kita ingin berpindah bookmark juga bisa, komen dan lain-lain sebagainya. Footnote juga bisa. Ini banyak pilihannya, teman-teman. Baik, itulah Ctrl G. Selanjutnya ada CTRL-H. Fungsi CTRL-H adalah melakukan replace atau penggantian kata atau teks. Misalnya kata fikir ini saya ingin mengganti menjadi pikir pakai huruf P, ya. Caranya tekan CTRL-H. Nah, kita tulis di sini find what, menemukan apa? Fikir, gantinya menjadi pikir. Seperti itu, tinggal kita tekan replace all. Coba kita lihat ada 13 replacement, artinya 13 kata-kata fikir yang sudah berganti menjadi pikir. Maksudnya kita tidak harus merubah satu persatu. Coba lihat, di sini sudah pikir, di sini juga jadi pikir. Coba cek lagi, kita cek lagi, ada kata di sini juga sudah dirubah menjadi pikir. Baik, itu fungsi Ctrl H. Kemudian ada CTRL-I. I itu singkatan dari italic, artinya memiringkan. Ya, coba saya praktekkan dulu. Kita tandai dulu paragraf yang ingin kita miringkan. Misalnya ini paragraf ini saya miringkan. Setelah saya tandai, tekan CTRL-I. Nah, sekarang kata-katanya sudah miring. Untuk mengembalikan ke bentuk semula, tandai dulu. Setelah itu tekan CTRL-I. Nah, kata-katanya sekarang sudah berubah menjadi normal. Untuk merubah semua menjadi miring, tinggal tekan CTRL-A, ya, yang berfungsi menandai semuanya. Tekan CTRL-I. Nah, sekarang semua paragrafnya berbentuk miring.
Seperti itu teman-teman. Baik, setelah I ada J. Apa itu J? J adalah singkatan dari justified, artinya membuat sebuah teks rata kiri dan kanan. Nah, kebetulan di sini teks yang saya miliki itu sudah rata kiri. Nah, di sini rata kiri dan juga sudah rata kanan. Coba saya lihat. Nah, seperti ini. Ini namanya rata kiri. Hanya bagian kirinya saja yang rata, sedangkan di kanan itu masih acak. Nah, masih tidak beraturan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kiri dan kanan ini rata? Caranya tinggal kita tandai paragraf yang ingin kita buat rata kiri dan kanan, kemudian tekan CTRL J. Seperti itu. Atau kita ingin membuat semuanya, tinggal tekan CTRL A, kemudian CTRL J. Nah, saya kira itu mudah. Selanjutnya ada CTRL K. Apa itu CTRL K? Membuat hyperlink pada teks atau pada kata. Maksud hyperlink itu artinya kita menghubungkan sebuah kata dengan file lain. Misalnya saya ingin membuat kata-kata hyperlinknya di sini, di klasifikasi ini. Kita blok terlebih dahulu atau kita tandai ya. Kemudian tekan CTRL K. Setelah itu muncul pop-up-nya, tinggal kita pilih kita ingin menghyperlinknya kemana misalnya. Saya ingin menghyperlinknya ke, misalnya saya ingin menghyperlinknya ke sini, ke penomoran halaman. Tekan OK. Baik, setelah kita melakukan hyperlink, tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Nah, cara memfungsikannya, tinggal kita arahkan mouse-nya ke tulisan yang sudah kita hyperlink, kemudian tekan tahan CTRL, selanjutnya klik. Kita lihat. Nah, itu cara menghyperlinknya. Artinya kita menghubungkan sebuah kata ataupun kalimat ke file yang baru. Ya. Coba kita lakukan sekali lagi. Arahkan mouse, kemudian tekan CTRL, selanjutnya klik. Yap, dokumen baru terbuka. Dokumen yang terbuka ini sesuai dengan yang kita hyperlinkkan. Baik. Kemudian ada CTRL L. Apa itu CTRL L? L itu singkatan dari left. Artinya kita ingin membuat sebuah paragraf itu rata di kiri. Ya. Misalnya seperti ini. Ini saya rubah dulu menjadi rata kanan. Nah, kita lihat sebelah kanannya rata, sementara di kiri tidak rata. Tinggal kita klik saja ataupun kita tandai juga bisa ya. Tekan CTRL L. Nah, sekarang menjadi rata kiri. Atau tanpa menandai kita cukup klik saja di dalam paragrafnya kemudian tekan CTRL L. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ada CTRL M. CTRL M itu fungsinya left indent. Apa maksudnya left indent? Kita menggeser paragraf dari kiri ke kanan ya. Misalnya ini saya klik di sini, saya tekan CTRL M. Coba teman-teman lihat. Nah, seluruh kalimatnya akan digeser ke kanan ya. Untuk mengembalikan cukup klik saja, tekan CTRL Shift M. Ini akan dikembalikan ke kiri. Seperti itu, teman-teman. Itu M. Setelah itu ada CTRL-N. CTRL-N itu singkatan dari new. Kita ingin membuka dokumen baru. Ya. Caranya tekan CTRL-N. Nah, sekarang dokumen baru sudah terbuka. Ini dokumen pertama tadi, kemudian ini hasil dari CTRL-N. Ya, akan terbuka lembar kerja baru. Baik. Selanjutnya ada O. Kita tekan CTRL-O, fungsinya untuk membuka. CTRL-O itu singkatan dari open. Ya, coba kita buka. Maksudnya kita buka dokumen baru yang pernah kita simpan. Nah, kalau yang N tadi membuka dokumen baru berupa dokumen kosong yang belum kita simpan. Untuk O itu kita buka dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya. Tekan CTRL-O. Nah, tinggal kita pilih. Sekarang terbuka
dokumen baru tapi sudah pernah kita simpan sebelumnya. Itu fungsi CTRL-O. Kemudian ada CTRL-P. Nah, dokumen yang kita buat biasanya kita print. Nah, untuk memunculkan pop-up pengaturan terkait dengan printing, cukup tekan CTRL-P. Nah, di sini kita atur jumlah dokumen yang akan kita print, kemudian kita di sini pilih printernya, di sini pilih kertasnya, kemudian orientasi printnya, ya, dan lain-lain. Nah, itulah fungsi Ctrl P. Ada lagi Ctrl key. Fungsi dari CTRL key yaitu untuk menormalkan sebuah paragraf. Coba kita lihat dulu. Di sini paragrafnya terdiri dari 2, ya. Jarak paragrafnya itu 2 spasi. Cara kita menghapus spasinya cukup kita menandai terlebih dahulu, tekan CTRL key. Ataupun kita tidak harus menandai, tinggal kita klik saja, tekan CTRL key. Nah, spasinya sudah terhapus. Bisa juga kita menormalkan kata-kata yang punya nomor urut. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh dulu. 1, nah, seperti ini. Kemudian 2, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghapus atau menormalkan kata-kata ini? Tinggal kita tandai, kemudian CTRL key. Nah, nomor urutnya hilang. Berarti CTRL key punya 2 fungsi, yaitu menghapus spasi di dalam paragraf dan juga mengembalikan kata-kata dari yang ada nomor menjadi tidak bernomor urut. Baik. Selanjutnya R. R itu singkatan dari right, kanan, ya. Artinya membuat kalimat ini rata kanan. Ini kan contohnya sudah ada kalimat rata kiri. Coba kalian perhatikan di sini sebelah kirinya rata, kita buat menjadi rata kanan. Tekan CTRL R. Nah, sebelah kanannya rata. Untuk membuat rata kiri, ingat CTRL left L, ya. Untuk membuat rata tengah, kita tekan CTRL E. Untuk membuat rata kiri kanan, tekan CTRL J, ya. Semoga teman-teman masih ingat yang sudah saya jelaskan tadi. Baik. Tips selanjutnya ada CTRL-S. Apa itu CTRL-S? Fungsi untuk menyimpan sebuah dokumen yang sedang teman-teman buat. Di sini saya sudah ada dokumen, ya. Kita tekan CTRL-S. Kebetulan dokumen ini sudah saya simpan, jadi ketika saya tekan CTRL-S tidak ada muncul apa-apa, hanya ini akan tersimpan secara otomatis. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Coba saya praktekkan. Saya buka dulu dokumen baru, CTRL. Nah, saya ketikkan sembarang, tekan CTRL-S. Nah, di sini akan muncul pop-up penyimpanan. Kita mau menyimpannya di mana? Di desktop juga bisa. Tekan save. Nah, sekarang sudah menyimpan. Itulah fungsi CTRL-S. Baik, kemudian ada CTRL-T, yaitu hanging indent. Apa itu hanging indent? Hanging indent artinya kita menggeser sebuah paragraf, tetapi baris pertamanya tidak ikut tergeser. Ini contohnya, saya klik saja di dalam paragraf, kemudian hanging indentnya di sini. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini hanging indent, ya. Kita geser seperti ini. Semua kalimatnya tergeser kecuali baris pertama. Nah, itulah hanging indent. Jadi cukup kita tekan Ctrl T, ya. Klik, bisa ditandai juga bisa, tidak ada masalah. Saya klik saja CTRL T. Nah, coba teman-teman perhatikan semuanya bergeser. Untuk mengembalikan ke posisi semula, tekan CTRL Shift T. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kemudian ada CTRL U. U itu singkatan dari underline, ya. Fungsinya untuk menggarisbawahi setiap kalimat yang kita tandai. Caranya kita blok kata, ya, tekan CTRL U. Coba teman-teman lihat, sekarang tulisannya sudah ada garis bawah ini. Atau saya tandai saja satu paragraf, CTRL U. Nah, sekarang semua kalimatnya sudah ada garis bawah. Untuk menghilangkannya, cukup tandai, tekan CTRL U, dan garis bawahnya hilang. Selanjutnya ada CTRL V. V itu
paste ya. Paste artinya menempelkan. Contoh, ini saya ingin copy dengan Ctrl C. Selanjutnya saya ingin menempelkan yang kita copy tadi ke bawahnya di sini. Caranya Ctrl V. Itulah maksud menempelkan ya. Yang sudah kita copy, kemudian kita tempelkan lagi ke sini, itu Ctrl V. Sekali lagi saya praktekkan. Di sini saya copy, Ctrl C, kemudian di bawahnya saya tekan Enter, klik Ctrl V. Itulah namanya paste atau Ctrl V. Baik. Sekarang ada Ctrl W, yaitu untuk menutup dokumen yang aktif. Baik, saya praktekkan dulu. Ini ada dokumen baru, saya ketik sembarang. Nah, sekarang dokumen ini masih aktif, ya. Artinya yang di depan kita itulah yang aktif. Kita mau menutup dokumen ini, jadi cukup tekan Ctrl W. Diminta simpan. Ini muncul pop-up, kita mau menyimpannya atau tidak. Kalau teman-teman mau menyimpan, tekan save. Kalau teman-teman tidak mau menyimpan, tekan down save. Nah, itulah fungsi dari Ctrl W. Setelah itu Ctrl X. Apa itu Ctrl X? Yaitu fungsinya untuk cut, ya, memindahkan. Contoh, ini ada di paragraf pertama ada tulisan ini. Saya ingin memindahkan tulisan ini di paragraf kedua. Ya, caranya tandai dulu paragraf yang ingin dipindahkan, kemudian tekan Ctrl X. Setelah itu kita tempelkan ke paragraf kedua di sini, tekan Ctrl V. V itu paste, menempelkan, sama seperti yang berlaku di copy. Arti fungsi dari Ctrl V adalah untuk menempelkan kalimat yang sudah kita copy atau kalimat yang sudah kita cut. Seperti tadi yang kita lakukan dengan Ctrl X. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada Ctrl Y dan Ctrl Z. Ctrl Y fungsinya untuk redo dan Ctrl Z fungsinya untuk undo. Jadi cara mengingatnya, jadi kalau Ctrl Z itu fungsinya mundur selangkah, sedangkan yang Y itu maju selangkah. Ini saya warnai dulu ya dengan warna biru misalnya. Setelah saya memilih warna biru, tiba-tiba saya ingin membatalkan. Cukup tekan Ctrl Z. Nah, artinya undo, membatalkan melakukan. Padahal kita sudah mewarnai tadi. Tapi kita mundur selangkah, cukup dengan menekan Ctrl Z. Artinya membatalkan yang kita lakukan tadi. Nah, sedangkan untuk Ctrl Y, redo. Artinya maju selangkah pada tahap yang sudah kita lakukan tadi. Ini kan sudah kita rubah kembali menjadi warna hitam. Nah, bagaimana cara menerapkan kembali yang sudah kita lakukan tadi? Yaitu cukup tekan Ctrl Y. Nah, seperti itu. Jadi, Ctrl Z untuk mundur selangkah, sedangkan Ctrl Y untuk maju satu langkah. Seperti itu. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.